Siapa kita? APDI. APDI Terbang aman, bertanggung jawab, bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APDI terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat. Itu tadi suasana akhir dari pelatihan sertifikasi pilot drone di APDI. Saya ikut di Jakarta di Cibubur kemarin. Ada pertanyaan kemarin dari trainernya bahwa mengapa ikut pelatihan ini? Saya ikut ini untuk memperpanjang lisensi terbang drone saya dari Kementerian Perhubungan karena telah habis masa berlakunya. Nah, harus diperpanjang atau iya lah, SIM-nya kalau mati harus diperpanjang lagi. Nah, lalu mengapa ikut di APDI? Gini, di APDI ini adalah salah satu dari sekian, mungkin ada 9 training center yang telah diakui oleh Kementerian Perhubungan. Teman-teman bisa lihat di Sidopigo di webnya Kementerian Perhubungan. Ada beberapa ya, ada 9 ya. Di antaranya adalah Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI). Nah, mengapa sih itu diakui oleh Kementerian Perhubungan? Diakui Kementerian Perhubungan karena memang menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk pelatihan remote pilot. Apa saja yang harus termuat di situ? Setidaknya ada 12 item aeronautikal. Di sini ini sertifikatnya nih, ini sertifikat dari APDI. Ini ada masa berlakunya 2 tahun dan kemudian yang penting tadi ada materinya di sini. Inilah yang kemudian akan diklarifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Jadi lembaga-lembaga pelatihan yang sudah terdiakui tadi sudah mengajarkan materi-materi yang 12 item ini yang oleh Kementerian Perhubungan diharuskan. Apa saja sih? Ada regulasi peraturannya, kemudian ada airspace classification, ada klasifikasi ruang udara dan kebutuhan operasinya, lalu ada small unmanned aircraft loading, kemudian emergency procedure, crew resource management, radio komunikasi, kemudian performa aircraft, kemudian tentang faktor-faktor obat-obatan alkohol yang mempengaruhi tentang penerbangan untuk pilot, penampilan performa pilot gitu ya. Lalu aeronautical decision making, nah ini diajarkan. Lalu airport operation, jadi nanti dari narasumber ada. Kemudian maintenance dan pre-flight inspection, risk management. Jadi ada 12 item. Narasumbernya ini memang dari pihak terkait, ada dari Kementerian Perhubungan, ada dari Airnav yang mengatur ruang udara, dan juga dari suhu di APDI itu sendiri. 12 item itulah memang yang menjadi wajib bagi remote pilot. Selain itu nanti ada yang terakhir ini flight review atau basic maneuver. Jadi keterangannya adalah telah lulus uji kompetensi. Inilah yang kemudian menjadi syarat bagi Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan sertifikasi untuk remote pilot. Nah, apa saja sih dan bagaimana kemudian pelaksanaannya pelatihan training sertifikasi ini? Jadi gini, dari 12 item aeronautika tadi didelivery dalam waktu 3 harian lah ya. Jadi 3 hari itu dari jam 8 sampai jam 17-an rata-rata gitu ya. Secara daring ini memakai online saja. Jadi Anda bisa kita bisa mengikuti dari mana saja sambil bekerja, sambil mendengarkan gitu ya, sambil menyimak. Tapi yang unik nanti begini, absensinya pada saat jam 12 siang dan jam 17 sore. Bagaimana absensinya? Absensinya tidak dalam bentuk Google Form kemudian suruh mengisi, itu tidak. Tapi nanti absensinya itu pada saat sesi pagi, nanti jam 12 siang, nanti ada adminnya itu membagikan barcode. Barcode itu di screenshot saja di layar virtual meetingnya, lalu kita scan pakai Android kita, maka masuklah kita ke link quiz namanya. Quiz itu lalu mengerjakan quiz yang disampaikan, misalnya quiz pagi jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber pada sesi pagi tadi.
Lalu pada saat jam 17 atau jam 5 sore itu menjawab pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh narasumber pada sesi siang pada hari itu. Jadi materi namanya modul, ada 12 modul tadi ya, modul 1 sampai modul 12. Nah tinggal nanti di scan itu akan keluar modul berapa. Nah begitu juga di selama 3 hari itu. Jadi kuisnya adalah dinyatakan sebagai absen. Jadi hasil dari kuis itu mau dapat 5 atau 4 atau dapat 51, 41 tidak masalah, karena sebenarnya di situ adalah merekap absennya, kehadiran itu gitu ya. Nah itu jadi jangan khawatir, kemarin juga banyak yang khawatir, waduh nilainya harus gitu nanti gimana lulus nggak berpengaruh itu. Lalu juga banyak juga yang tanyakan mana link absennya ya. Selama ini kalau daring atau seminar atau webinar kan selalu dibagi link absen, kemudian kita sambil bekerja. Ini nggak akan dibagi link absen. Silakan mendengarkan saja sambil bekerja, dipantau, tapi tidak diumumkan kok jam 12-an atau selesai materi nanti ada barcode yang di share di screen. Nah gitu, itu di materi teori secara daring yang bulan Mei 2024 itu tanggal 6 sampai 8 itu pesertanya 300 sekian, hampir 400-an yang secara daring. Lalu pada saat ujian prakteknya yang uji kompetensi yang tanggal 11 dan 12 Mei itu ada beberapa kota. Nah nanti ada juga yang di hari minggu berikutnya, Sabtu minggu berikutnya. Saya ikut yang 11 dan 12 Mei di Cibubur yang dekat dengan rumah saya dari Bogor. Teman-teman yang ikut di kota-kota lain ada bareng hari itu. Ujian prakteknya 2 hari. 2 hari itu begini, 2 hari itu dari jam 8 pagi juga sampai jam 17 sore. Nah deliverynya adalah pertama waktu kita registrasi itu jam 8 yang jelas kita dapat snack dan dapat makan siang ya, jangan khawatir. Dapat snack dan makan siang, dapat topi, dapat apa? Pin mana nih? Ada pinnya ini, kemudian dapat kaosnya lagi dicuci harus dipakai. Pada saat datang di tempat praktek itu, kemarin saya di Mupurta Cibubur, nanti ada di ruang pertemuan itu dijelaskan sih operasi basic dari drone-nya itu sendiri gitu ya. Itu dijelaskan oleh coachnya dan para trainer dan pengujinya. Nah setelah itu diingatkan adalah bagian-bagian. Setelah itu kemudian kita mengikuti namanya ujian teorinya. Nah, waktu kemarin waktu kuis-kuis itu bukan dianggap ujian, tapi itu absen saja. Nah disinilah ujian teorinya. Ujian teorinya dilakukan dengan jumlah soal 50 soal. Nanti pilihan ganda dan diacak ya. Masing-masing menggunakan HP Android-nya atau laptopnya yang bisa masuk pada akunnya di APDI. Di situ sudah bisa masuk dan kemudian harus mendapatkan nilai 70 atau 75 gitu ya, ada passing grade-nya. Nah, bisa mengulangi dia, bisa mengulangi. Nah, di situ di hari pertama setelah penjelasan dan coaching kita mau ujian teori. Nah, hari pertama kemarin tanggal Sabtu siangnya, lalu yang sampai sore itu digunakan untuk berlatih manuver. Di situ setengah hari kita latihan. Jadi dibagi di beberapa tempat, nanti ada titik-titiknya yang diajarkan oleh trainernya gitu ya. Jadi dibagi, ada yang drone disiapkan oleh panitia, tapi yang bawa sendiri juga boleh. Jadi pokoknya mulai dari start engine, kemudian hover, kemudian maju dan naik, lalu menuju titik B, kemudian ke home sambil jalan dan seterusnya gitu, kemudian ke B dan mundur lagi sambil kameranya tilt ke home gitu dan seterusnya. Nah, lalu juga nanti melakukan itu ya, semacam memutar 180 derajat, kameranya tetap pada titik pusat di tengah ya. Lalu searah jarum jam, lalu sebaliknya 360 derajat berlawanan dengan jarum jam, tetap kamera kepada titik pusat yang di tengah. Nah itu yang memang untuk latihan fokuskan mengoperasikan basic ya, dari drone itu sendiri. Nah itu dikasih kesempatan hari pertama sampai sore itu untuk berlatih itu, silakan berbagi gitu ya, berbagi waktu dengan teman-temannya, saling mengasah kira-kira. Nah pada hari keduanya itulah pagi masih dikasih kesempatan sampai jam 10-an untuk melemaskan lagi untuk berlatih operasi dasar itu dengan ketentuan tadi bisa menyeimbangkan antara
kanan dan kiri, lalu ada kamera bergandengan kamera dan bergantung drone ke atas bawah, depan belakang, toleh kanan kiri maupun di fokus kameranya. Jam 10-an ke sana lah sudah mulai, jam 9.10 lah kemudian diambil nilai, artinya harus lolos gitu ya, lolos yang tadi yang terakhir ini operasi basic ini harus pas, harus lulus juga, yang lain harus lulus, ini juga harus lulus juga. Ini sebenarnya adalah uji kompetensinya. Nah, begitulah sampai siang, sampai selesai semua peserta, karena memang di sini keterangannya adalah bahwa diberikan kepada Anu ini sudah pemegang sertifikat ini sudah komplit kepada drone safety and ethics training course and pass the test for basic drone maneuver. Jadi lulus untuk basic drone maneuver. Jadi inilah kemudian dinyatakan di sini operasi basic dari drone itu sudah lulus. Nah, itu di ujian prakteknya. Ini yang dilakukan selama berarti 5 hari ya, 3 harinya secara online, 2 harinya offline. Inilah yang kemudian sertifikat menjadi initial course. Nah, sertifikat ini bukan merupakan lisensi penerbangan drone, bukan, karena yang lisensi nanti keluarnya dari Kementerian Perhubungan. Tapi sertifikat ini bisa menjadi salah satu yang dilampirkan pada saat pengajuan lisensi pilot drone ke Kementerian Perhubungan. Ini salah satunya. Nah, syaratnya adalah training center yang sudah menerapkan dan melatihkan 12 item aeronautika tadi dengan tes manuver basic dari drone lulus. Itu. Nah, nanti bagaimana memasukkan ke Sidopinya, kayaknya ada video-video yang lain yang sudah banyak menyediakan, tapi nanti saya akan buat juga ke sana. Bagi saya ada memperpanjang. Iya, mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang mengikuti pelatihan pilot drone di APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. APDI, terbang aman, bertanggung jawab, bermartabat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APDI! Terbang aman, bertanggung jawab, bermartabat.